Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال أيضا وقال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر walayalin ashar. Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah, alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah berikan kesempatan kita untuk bersujud kepada Allah. Tidak ada keindahan hidup yang lebih indah dari indahnya kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tadi ya, maghrib dikumandangkan azan, kita masuk 1 Zulhijjah. Itu artinya apa jemaah sekalian? Kita masuk pada waktu di mana Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar. Layalin ashar artinya adalah 10 malam ya. Jadi mulai sekarang ini Allah bersumpah dengan malam ini Pak, sampai 10 hari ke depan, sampai Idul Adha. Artinya Pak jemaah sekalian, ini adalah malam-malam mulia yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal soleh, dan semua kata Rasulullah tidak ada amal yang lebih mulia daripada amal-amal yang dilakukan pada 10 hari, mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Maka perbanyaklah amal-amal ibadah, puasa sunnah ya, dan jangan lupa kurban yang insya Allah akan kita lakukan pada Idul Adha nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada mukadimah tadi saya sebutkan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini yang akan saya bicarakan pada malam hari ini adalah firman Allah Ta'ala pada bagian ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita selalu minta jalan yang lurus, karena jalan-jalan hidup ini sangat banyak ya. Yang tidak jelas juga banyak, yang salah juga banyak, bermacam-macam. Yang remang-remang sangat banyak sekali. Nah, kita ingin apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita minta itu. Kita minta itu selalu. Sehari minimal ya 17 kali kita minta. 17 rakaat ya. Itu belum tahajudnya kan? Belum lagi sholat sunnah yang lainnya. Kita selalu minta. Minta jalannya seperti apa? Alladzina an'amta 'alaihim. Ibnu Katsir menyebutkan an'amta 'alaihim ini ada dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Yaitu adalah orang-orang para nabi, orang soleh, ya, orang-orang yang benar, para syuhada dan semuanya. Artinya apa jemaah sekalian? Allah memberikan perintah kita untuk banyak melihat orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah kita selama ini. Apa yang kita hadapi terus ke depan ini itu bukanlah hal yang baru, tetapi pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Apapun yang di bawah langit semuanya akan sama dan terus berputar. Dan apapun yang ada di atas bumi ini akan terus berputar. Yang lalu akan muncul kembali dengan beda orang dan beda waktu jemaah sekalian. Di antara kita ada yang memiliki masalah tentang orang tuanya.
Jadi sang anak ini ada masalah nih dengan orang tuanya. Maka bercerminlah kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sampai diusir dari rumahnya. Sebaliknya, ada seorang bapak punya masalah dengan anaknya. Anaknya durhaka, ya kan? Tidak mau dengerin kata-kata orang tua. Dibilang A malah B dia, ya kan? Bahkan anaknya nyesel punya bapak. Bayangkan ya, ada seorang anak itu yang nyesel punya orang tua. Orang tuanya bahkan dibilang gila lagi. Ya Allah, siapa itu? Nuh alaihissalam. Di mana sang anak durhaka, tidak beriman kepada Allah. Bahkan apapun kata orang tuanya ditentang, sering marah, ya kan, debat sama orang tuanya. Nah ini bercerminlah kepada Nuh alaihissalam. Meskipun anaknya durhaka, jemaah sekalian, Nuh tetap memiliki sebuah sifat yang kasih sayang kepada anaknya. Ya bunayya, panggilannya begitu di Al-Quran ya. Ya bunayya, bukan ya waladi. Kalau ya waladi, wahai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Wah. Padahal anaknya luar biasa bencinya pada bapaknya, anaknya durhaka, tidak mau taat, nentang gitu ya, debat. Kayak anak sekarang Pak ya. Disuruh orang tuanya ngajak debat lagi. Baca Quran. Bapak aja nggak baca Quran. Gitu ya, waduh kena lagi nih bapaknya ya. Ya, anak sekarang cerdas-cerdas kelihatannya Pak ya. Jamaah sekalian, ini bukan masalah apa-apa, tapi nggak beriman kepada Allah. Ya bunayyarkam ma'ana, sampai kondisi-kondisi kritis ya, ketika akan tenggelam, sang bapak tetap ya mengatakan ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, irkab ma'ana, mari ikut dengan aku, kan gitu ya. Padahal ini sang anak bilang gila tuh orang tua. Bapak saya ini gila, kenapa? Ya bikin kapal di atas pegunungan, mana ada air gitu ya. Ya Allah ya. Jadi tidak mendukung orang tuanya, malah dia ingkar dan dia durhaka kepada sang orang tua. Ada yang diuji oleh Allah dengan suaminya. Ini ada emak-emak di belakang ya. Ada orang yang diuji dengan suaminya. Siapa itu? Siti Asia. Beriman kepada Allah, hijab, ya kan, tutur katanya halus, tapi suaminya adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Bayangkan Fir'aun. Fir'aun ini Allah sebutkan namanya di Al-Quran itu. Ya, artinya apa? Ini pelajaran yang luar biasa. Durhakanya Fir'aun itu di atas segala-galanya. Ya, paling durhaka itu adalah Fir'aun. Kalau ada kalau ada emak-emak ya yang curhat, Ustaz, suami saya ini A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Bahkan minta cerai gitu ya. Ada itu beberapa emak-emak itu. Saya katakan, "Mak," gitu ya. Emak-emak muda gitu ya. Apakah suami Anda itu seperti Fir'aun? Enggak, Ustaz. Dia sholat kan gitu ya. Selama dia sholat, selama dia ya puasa, berkorban dan sebagainya, maka sebenarnya suami emak itu belum seperti Fir'aun. Bercerminnya kepada istrinya Fir'aun. Sangat sabar betul menghadapi Fir'aun. Sangat sabarnya luar biasa. Sampai akhir hayatnya, ya dalam kisahnya kan terakhir beliau, sang istri ini dibunuh oleh Fir'aun kan gitu ya. Sampai dibunuh. Beberapa versi ya. Ada yang disalib, katanya di atas kurma, sampai dia meninggal dunia. Tapi sang istri ini tetap berharap agar Fir'aun itu taubat kepada Allah. Betapa tidak, waduh, kekejaman Fir'aun itu mengalahkan kekejaman siapa-siapa sudah. Dia punya sebuah undang-undang kerajaan. Tidak boleh ada bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel. Siapapun bayi yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Gitu. Ada yang langsung dicekik, ada yang ditenggelamkan di sungai, ada yang dikubur hidup-hidup. Yang lebih ngeri adalah dijadikan makan bagi binatang buas kerajaan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih. Ya, bahasa Allah jelas ya itu ya. Menyembelih Pak itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum.
Mereka menyembelih bayi-bayi kalian dan mempermalukan atau melecehkan ya wanita-wanita kalian. Itu perbuatan Fir'aun ya, Fir'aun. Tapi sang istri sabarnya luar biasa. Ya. Dia tetap berdoa semoga Fir'aun taubat. Meskipun istananya besar gitu ya, tetap dia minta istana di surga gitu ya. Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini doanya istri Fir'aun itu, Pak. Ya. Jadi Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surgamu ya Allah. Fir'aun segede ini, wah istananya panas gitu ya. Banyak setannya soalnya. Maka dia berharap mendapatkan rumah di surga. Emak-emak juga sama ya. Kalau bapak nggak bisa memberikan rumah yang gede gitu ya, nggak apa-apa ya. Minta rumah di surga. Begitu Pak ya. Ini senjatanya bapak nih. Mi nggak usah khawatir. Nanti di surga kita punya banyak kaplingan, gitu ya. Kita minta pada Allah. Allah Maha Kaya sudah. Sudahlah dunia ini kita lewati saja sudah. Yang penting kita punya rumah di surga Allah. Gitu ya. Senjata Pak ya. Nah, gitu. Jamaah sekalian, ini diuji dengan suaminya. Dan ada yang sebaliknya, suami diuji dengan istrinya, yaitu siapa? Lut alaihissalam. Jadi Lut ini punya istri yang dihidupi sehari-hari, ya kan ya? Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, disayangi dan sebagainya. Ternyata sang istri durhaka kepada Allah dan kepada sang suami, tidak mau beriman. Bahkan dia ya salah satu motor ya LGBT. Nah ya, pada waktu itu. Jadi kalau ada laki-laki butuh laki-laki lain, itu salah satu kontak ke beliau itu. Halo, saya butuhnya. Nah, itu kan ke istrinya Nabi Lut. Ya. Jadi mak comblangnya ini Pak parah sudah ya, parah, sangat parah. Padahal istrinya Nabi itu ternyata pro pada LGBT. Tapi Lut tetap sayang pada istrinya, tetap cinta, dan tetap terus selalu kata-katanya selalu sopan kepada sang istri, tidak mudah marah, tidak malah menghardik, ya. Tidak malah kata-kata yang kotor-kotor, enggak itu, tetap ngajak terus. Dan Anda tahu sekian tahun lamanya itu ya dakwah kepada sang istri dan kaumnya, sampai akhirnya Allah kemudian menyuruh Nabi Lut untuk pergi dari kampung itu. Lalu kemudian Allah turunkan hujan batu kepada kaumnya Nabi Lut. Ma'asyirin rahimakumullah, Allah sampaikan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian semuanya. Jadi semua para nabi-nabi mendapatkan ujian, dan ujian-ujian mereka sangat besar-besar tuh. Karena sesuai dengan kadar keimanan mereka. Siapapun kita, maka marilah kita bercermin. Kalau kita baca sejarah para nabi, para sahabat, itu jadi terbayang kita itu. Kita punya guidance ya. Punya panduan. Oh ternyata kalau menghadapi masalah ini caranya seperti ini, gitu ya. Kita punya sebuah model hidup itu, yaitu model hidupnya para nabi dan para orang-orang yang soleh. Ketika mendapatkan fitnah selingkuh, ada nggak ya barangkali ya di antara kita semuanya atau dimanapun berada, ternyata keluarganya mendapatkan sebuah fitnah selingkuh, Pak. Bagaimana kita bercermin? Bercerminlah kepada Siti Aisyah, betul Pak ya? Ada peristiwa hadithul ifki. Bayangkan ya, hadithul ifki. Ternyata rumah tangga Rasulullah pernah mendapatkan tantangan itu, jemaah sekalian. Bayangkan seorang nabi ya, ternyata ada yang berani itu membuat info-info tidak benar terhadap istrinya, Pak. Siti Aisyah kan ketinggalan itu ya dari sebuah rombongan ya, gara-gara kalungnya yang jatuh itu dan ketemu ternyata rombongan sudah berangkat ya, kemudian ditemukanlah oleh pasukan yang belakang itu Sofwan ya. Maka disitulah muncul sebuah isu-isu yang tidak baik, tidak
sangat menyesakkan hati. Ya, seakan-akan ada sesuatu antara Aisyah dengan Sofwan. Ya Allah, ini ya. Jadi kalau ada siapapun kita mendapatkan ujian-ujian, maka sesungguhnya mari kita banyak membaca sejarah para orang-orang terdahulu kepada Siti Aisyah. Kemudian kalau Anda misalkan, Ustadz saya ini terpaksa harus berpisah dari keluarga dan dari anak-anak gitu ya. Maka bercerminlah kepada siapa ini? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini berpisah dari suami, berpisah dari anaknya, Pak. Jadi di antara orang-orang yang awal-awal hijrah ke Madinah itu adalah Abu Salamah bersama Ummu Salamah dan anaknya. Tetapi begitu mau hijrah ke Madinah, jamaah sekalian, dia dicegat oleh keluarganya Ummu Salamah. Keluarganya Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Abu Salamah, ini urusan kamu. Tapi Ummu Salamah ini adalah kaum kami. Kami malu kalau ada kaum kami yang berangkat ke kota Madinah. Kami cegat." Abu Salamah ngotot, tidak bisa, itu istri saya, urusan saya. Wah, terjadi sebuah perkelahian jemaah sekalian. Abu Salamah dikeroyok sampai kemudian nggak berkutik. Setelah nggak berkutik, maka dibiarkan sudah Abu Salamah. Kalau mau berangkat aja sudah. Ini Abu Salamah harus bersama kami. Ya Allah. Ya. Akhirnya Abu Salamah ketika bangun berangkat dia ke Madinah. Ini peristiwa ini, pengeroyokan ini didengar oleh keluarganya Abu Salamah. Duh, itu adalah keluarga kita, Abu Salamah itu. Kenapa keluarga Ummu Salamah mengeroyok? Itu anaknya itu adalah darah daging kaum kita ini, kabilah kita. Wah, terjadilah cekcok antara keluarga besarnya Abu Salamah dan keluarga besarnya Ummu Salamah. Yang kemudian ya, anaknya Abu Salamah itu diminta oleh keluarganya Abu Salamah. Kalau gitu sang anak harus ikut kami dengan cara paksa. Ya Allah, cara paksa. Akhirnya hiduplah sang anak ini dengan keluarganya Abu Salamah. Dan Ummu Salamah, ya Allah, ya tiap hari nangis, Pak, bisanya Pak. Dan dia datang ke tempat di mana di situ dia berpisah dengan suaminya. Pagi datang, sore pulang, nangis tiap hari itu. Sampai salah seorang pamannya itu kemudian kasihan kepada Ummu Salamah dan dia lobby kepada keluarga yang lain. Ini kasihan Ummu Salamah ini tiap hari nangis stop pekerjaannya, nggak ada yang lain. Sudahlah, kita biarkan aja dia berangkat ke sana. Akhirnya keluarga besarnya memberikan kesempatan kepada Ummu Salamah berangkat ke Madinah. Maka dia pun segera mengambil anaknya. Anaknya kan di keluarganya Abu Salamah. Dia datang ke sana dan mengambil anaknya untuk berangkat ke kota Madinah yang dia nggak tahu itu di mana itu Madinah. Bayangkan seorang perempuan ya dengan sang anak berangkat ke Madinah, nggak tahu di sebelah mana Madinah itu. Taunya arah sana, ya udah arah sana. Jaraknya berapa kilo? Waktu itu Google Map-nya juga nggak jelas gitu ya, belum ada Google Map ya. Kalau sekarang kan enak gitu ya, oh sekian kilo, sekian menit lagi nyampe kan gitu Pak ya. Dulu gak ada itu, teknologi itu gak ada. Sehingga ketika di jalan sampai di Tanim, tahu Tanim Pak ya? Nah, jadi kan sudah pernah ke Tanah Suci, pernah ke Tanim ini ya, ambil mikot ya. Sampai di Tanim, seorang ibu dan anak ini ya sendirian, kan bersana sendiri berdua ini. Dilihat oleh seorang laki-laki di sana bernama Utsman bin Talha. Ini ada apa nih orang perempuan ini? Kok sendirian nih? Hanya dengan anaknya saja, mau kemana gitu? Gak merasa kasihan iba. Ditanya, emak mau kemana? Saya mau ke Madinah. Emak tahu di mana Madinah? Gak tahu. Bayangkan ya. Ditanya, ada kan di mana? Gak tahu di Madinah itu di mana. Taunya arahnya ke sana gitu aja sudah. Gak tahu berapa kilo, gak tahu berapa. Ya Allah. Akhirnya Utsman bin Talha ini merasa kasihan. Maka diantarkanlah emak ini ke kota Madinah. Begitu mendekati Kuba, tahu Kuba Pak ya? Ada masjid Kuba di sana. Ketika mendekati Kuba, maka Utsman ini mengatakan pada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, sesungguhnya suamimu ada di sekitar sini.
ini sudah dekat Kuba nih, sudah kelihatan. Suamimu ada di sekitar sini, maka silakan lanjutkan perjalanan, sudah kelihatan ini tempatnya, dan saya akan balik ke kota Mekah. Maka baliklah kemudian Utsman bin Talha ke Mekah, ya, kebaikan hati yang luar biasa dia. Maka dia ketemu dengan sang suami dan keluarganya. Ya Allah, ya, hidup sendirian, pisah suami, pisah anak, dan Allah berikan jalan keluar, dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajarlah kita kepada sejarah. Tidak ada yang baru di bawah langit ini dan di atas bumi ini. Sejarah terus berulang. Kita bukanlah orang pertama menghadapi masalah-masalah hidup kita ini. Kita bukanlah orang yang pertama menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Ada seorang sahabat namanya Bilal ya. Jadi orang ketika taubat gitu ya, lalu ternyata di sana banyak ujian ternyata. Ya. Jangan dikira orang taubat itu nggak ada ujiannya ya. Ketika orang bertaubat menjadi baik, azam untuk memperbaiki diri, itu selalu ada ujian-ujiannya. Bilal itu diantaranya. Yang tadinya biasa-biasa aja dengan tuannya, ya biasalah sebagai budak, bantu ini dan itu, biasa-biasa aja. Begitu beriman kepada Allah, tuannya marah. Ya, tuannya sangat marah, namanya Umayyah bin Khalaf. Karena dia malu tuannya ini, kenapa punya budak yang tidak bisa diatur? Ya. Punya budak yang tidak mau ikut dengan tuannya. Tuannya kan tidak mau ikut dengan Rasulullah, tidak beriman. Kenapa kok dia beriman? Gitu ya. Karena merasa malu tuannya itu, maka dia menyiksa Bilal. Dan siksaannya luar biasa itu. Kalau orang mukul pakai pecut itu pecutnya itu di ujung-ujungnya itu dikasih ininya ikan, tahu ya apa namanya itu, pancing ikan ya kan ya. Sehingga ketika dipukulkan itu merobek kulit. Maka kulitnya Bilal itu robek ya, ketika dipukul dengan pecut yang di situ ada kail ikannya itu, ya berdarah-darah dia. Sampai kemudian ya ditindih dengan batu yang sangat besar. Dan di saat detik-detik inilah jemaah sekalian, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, ini budak kamu ya? Ya. Daripada kamu siksa terus, mendingan jual aja ke saya. Daripada kamu malu punya budak, maka jual kepada saya. Berapa harganya? Jadi Abu Bakar tidak menyebut angka lebih dahulu, tapi biarkan Umayyah menyebut angka. Begitu disebut angkanya, sekian uqiyah emas ya, langsung dibayar oleh Abu Bakar. Tidak pakai nawar. Bagi Abu Bakar bahwasanya sebuah pengorbanan untuk Islam tidak perlu pakai nawar-nawar, sudah dibeli. Nah, setelah dibeli, temannya ngomong ke Abu Bakar, mahal sekali tuh kamu bayar, kurang lebih 700 juta kalau era sekarang ya. Mahal itu 700 juta. Ya. Padahal itu budak sudah lemah, sudah ini ya, sudah nggak ganteng lagi, hitam orangnya kan, dan sebagainya sudah disampaikan. Kata Abu Bakar apa? Demi Allah, kalau dia itu minta 10 kali lipat dari itu, saya beli dia. Bayangkan ya Abu Bakar, kalau minta 10 kali lipat harga yang ada, aku beli dia. Begitu dengar itu, Umayyah nyesel, waduh nyesel nih. Padahal harganya sudah mahal tadi ya, kemahalan harganya. Dia nyesel, coba nanti kalau saya naikkan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat kan begitu ya. Mestinya lu aku juga itu. Ya Allah. Ini Abu Bakar yang akhirnya membebaskan Bilal ya. Di detik-detik terakhir, di detik-detik di mana betul-betul masalah itu menjadi puncaknya mas kalian. Jadi malam dan siangnya itu adalah sebuah sunatullah yang terjadi. Begitu gelap malam, maka berarti itu sudah mendekati waktu pagi, gitu ya. Bilal begitu sangat memuncak ya, cobaannya itu, maka kemudian Allah berikan jalan keluar. Mas muslimin rahimakumullah, hidup ini tidak pernah malam terus, pasti ada siangnya. Dan jangan lupa, hidup ini tidak selalu siang, ya.
Pasti ada malamnya itu. Anda yang lagi di atas angin gitu ya, jangan lupa ada satu ketika akan turun dari kekuasaan. Suatu akan turun dari jabatan. Suatu ketika akan berhenti. Suatu ketika akan pensiun. Kalau saya dosen ya di Binsa, suatu ketika juga akan pensiun. Sekarang punya banyak mahasiswa, senang ya. Tiap hari ketemu anak muda-muda, semangat kita. Tapi suatu ketika akan pensiun, gak ketemu mereka ini. Ya ketemunya dengan bapak-bapak seperti ini ya. Nah, gitu. Sudah sepuh-sepuh. Alhamdulillah di depan ada yang muda-muda nih, jadi semangat kita ini. Ini bagus ini ya, strategi ini bagus ini, biar kita semangat ini. Ada yang muda-muda di depan ya. Nah, sementara yang lainnya adalah bapak-bapak. Dunia ini tidak selamanya siang. Suatu ketika akan malam jemaah sekalian. Semakin kita terus siang sore mendekati sebuah malam, dan semakin kita itu malam, maka semakin kita menghadapi waktu pagi. Ya. Yang terkait dengan masalah Dzulhijjah ini adalah ujian yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana dia diuji dengan apa? Menyembelih sang anak. Bayangkan ujian menyembelih sang anak. Padahal Nabi Ibrahim ini taatnya luar biasa. Ketika diminta hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Irak menuju Palestina, siap berangkat, gitu ya. Kemudian dapat perintah lagi ini ya, ke Mekah, tinggalkan itu istri dan anak, siap, gitu ya. Sampai segitunya. Begitu nyampe ke Mekah, kembali lagi ketemu dengan anaknya Ibrahim, anak satu-satunya ini ya. Ishak masih waktu itu belum lahir. Jadi ini masih punya anak Ibrahim nih. Sudah lama anak Ismail. Punya anak satu-satunya Ismail ini. Ya. Sudah lama ditinggalkan di kota Mekah lalu didatangi, baru sehari itu ternyata mendapatkan instruksi untuk menyembelih sang anaknya itu. Ya. Padahal kita Pak ya kalau habis kerja keluar negeri ya, atau harus habis kerja kemana gitu luar kota 7 hari 10 hari gitu, pulang itu kan ya senang dengan anak-anak kan, kayaknya mau dengan anak itu ngeliat terus gitu ya, mereka tidur kita senang itu, sudah kangen itu 10 hari gak ketemu ya, habis umroh ya 10 hari pulang itu kangen betul itu. Ini baru 1 hari nih ya, baru 1 hari sudah berhari-hari gak ketemu ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak ketemu. Ternyata ketemu hari pertama aja mas kalian mendapatkan sebuah instruksi untuk menyembelih. Ya Allah, ya. Ini sebuah tantangan besar ya bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian dia ajak Ismail itu untuk keluar. Ismail, ayo kita keluar dari rumah. Sang bundanya nggak tahu itu kalau ada perintah itu. Dikiranya apa? Dikiranya sang bapak lagi jalan-jalan sama sang anak gitu ya. Diajak keluar, biasalah ya. Namanya bapak ajak anaknya untuk berburu itu biasa itu sudah. Keluar mana? Dianggap dikiranya itu. Ya. Keluar sambil bawa pisau gitu, biasa ada. Nah, begitu nyampe di sebuah tempat namanya adalah Jabal Kurban ya, tahu ya, antara Mina dengan Muzdalifah. Nah, sekarang sudah ada kelihatan ada kayak menara putih gitu di sana ya. Anda kalau dari Mina ke Muzdalifah naik bis itu kelihatan itu di ujung Jabal Kurban. Dalam sebuah riwayat di situ tempatnya menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian, ketika sampai di situ, sang bapak lalu mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam ya, anni adbahuka, fanzur madza tara." Ya bunayya, nah ini ya. Begitu sayangnya sang bapak kepada sang anak, bahasanya adalah bahasa kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, wahai anakku yang tersayang. Surat Shofat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Nah, gitu ya. Ini Ismail anak yang soleh ini ya, bukan anak durhaka. Kalau anak sekarang kan suka ngeyel ya. Bapak ini mimpi ya, gitu. Bapak mimpi kali ya, kalau gitu. Anak sekarang modelnya gitu ya, maaf ya, sebagian anak ya suka ngeyel sama orang tuanya. Masa bapak mimpi diikuti aja gitu ya.
Tapi ini adalah anak yang soleh. Siapa ini? Ismail alaihissalam. Jadi ketika disampaikan aku mendapatkan perintah untuk habis belum dikit lagi ya. Aku mendapatkan perintah untuk menyembelih dirimu. Fandur madza tara. Maka apa menurut kamu? Apa kata Ismail? Dia spontanitas. Tidak nunggu waktu. Langsung mengatakan ya abadi. Wahai bapakku yang tersayang. Bahasanya juga bahasa cinta nih ya. Bahasa kasih sayang. Ya abatif al-matukmar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku termasuk orang yang bersabar. Spontanitas. Nah, ini adalah anak yang soleh ini ya. Tidak pakai nunggu-nunggu. Tapi itu mimpi beneran gak itu? Gitu ya. Emang Abi itu mimpi betul-betul beneran atau enggak nih kan itu? Tidak pakai mementahkan enggak. Ya. Tetapi Ismail adalah anak yang soleh. Begitu disampaikan mimpi itu kepada dirinya, maka dia langsung mengatakan ya abatif al-matukmar. Ya. Dan ini spontanitas dalam istijabah perintah gitu ya. Seperti prajurit yang mendapatkan perintah dari komandan. Kalau ada prajurit ya, Anda berangkat besok pagi ke Jakarta, langsung berangkat Pak. Sekarang berangkat, nah itu langsung berangkat itu Pak. Sekarang berangkat, langsung berangkat. Kalau Anda komandan punya prajurit disuruh berangkat, kamu berangkat, kira-kira marah nggak kira-kira? Marah dong kita. Ya. Belajarlah kepada Ismail, belajarlah kepada Ibrahim. Ketika mendapatkan perintah, itu gak pakai nawar-nawar itu, langsung berangkat. Ya abatif al-matukmar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan. Ya Allah, ini menjadikan sebuah apa ini? Sebuah apa? Kesejukan di dalam diri Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ada beberapa adegan berikutnya jemaah sekalian yang jarang diceritakan orang ini. Ya. Apa itu jemaah sekalian? Adegan-adegan itu adalah ketika nyampe di tempat itu Jabal Qurban ya. Lalu Ismail kemudian disuruh duduk ya, disuruh berbaring. Ya. Apa kata Ismail? Ya wahai ya abati, wahai bapakku, wahai abi, mohon Anda asah pisau Anda agar saya tidak terasa sakit. Bayangkan ya, asahlah pisau Anda, asahlah pisau abi agar saya tidak terasa sakit. Maka benar itu diasah betul oleh Nabi Ibrahim agar betul-betul nanti ketika mengenai itu tidak sakit bagi Ismail. Jadi dia sudah siap untuk berpisah selamanya ini. Kedua insan ini siap untuk berpisah selamanya. Selesai diasah, kemudian sang anak mengatakan, wahai abi, tutuplah baju abi. Nanti kalau kena darah dari aku, khawatir nanti Umi marah gitu, akan kecewa. Maka benar jemaah sekalian, Nabi Ibrahim menutup bajunya dengan kain agar tidak terkena percikan darah. Ini sang anak luar biasa ini. Tidak ngeyel, ya kan ya? Padahal tahu itu sudah mau disembelih. Ya Allah, subhanallah. Dan adegan yang ketiga yang luar biasa lagi adalah, wahai abi, sampaikan salamku kepada Umi bahwa aku mencintainya. Sampaikan salamku kepada Umi bahwa aku sangat mencintainya. Ini detik-detik akhir jemaah sekalian ya, sudah mau akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini sang bapak ya luar biasa ini, kata-kata anak yang seperti ini sentuhannya sangat berat bagi kita semuanya. Kalau anak ngeyel kan enak kan ya, oh ngeyel kamu, sikat sekalian kan gitu Pak ya. Kalau ngeyel kan sekalian disikat aja gitu ya. Ini anak justru memberikan sebuah kata-kata yang memang itu sangat menyentuh hati kita semuanya. Pada akhirnya ya Bismillah, Allahu Akbar kan begitu ya. Nabi Ibrahim betul-betul kemudian mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Ditariklah itu pisau, dan ketika pisau itu mau, sudah pernah nyembelih kambing Pak ya, atau sapi barangkali Pak ya, kan gitu ya, ditarik kan tinggal dijatuhin aja, seret kan begitu ya.
Nanti kalau belum pernah, saya anjurkan jenengan harus nyembelih. Ya. Setiap muslim yang nyembelih harus pernah menyembelih kambing. Ini dari saya begitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika nyembelih juga dirinya nyembelih. Gitu. Kalau urusan nyecel dan sebagainya bisa yang lainnya dibantu lah. Tapi nyembelih itu Nabi menyembelih. Seperti dalam kasus di Hudaybiyah itu. Kata sang istri, wahai Nabi, Anda harus keluar dan Anda sembelih milik Anda sendiri. Betul, Nabi keluar dari kemahnya, lalu nyembelih punya dia sendiri. Begitu sudah nyembelih punya dirinya, yang lainnya juga pada nyembelih punyanya masing-masing. Jadi Nabi menyembelih sendiri tuh. Anda yang belum pernah nyembelih kambing harus latihan, nah, gitu ya. Masa dengan darah aja gak berani, nanti kalau ada penjajah datang gak berani, ya berhadapan jangan-jangan kan begitu ya. Ini penjajah baru datang nih, gimana? Takut sama darah Ustaz, repot itu. Namanya apa itu senjatanya babu runcing ya Pak ya, masih ingat ya? Senjatanya babu runcing. Kalau takut dengan darah, gimana Belanda itu akan kita hadapi? Maka nggak boleh takut dengan darah. Ini sebuah tarbiyah Allah kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, begitu akan dijatuhkan ini, maka Allah tahan itu tangannya Nabiullah Ibrahim. Ditahan. Apa kata Allah dalam surat Shafat itu? Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Nah, gitu ya. Ini firman Allah Taala pada saat ya mau dijatuhkan itu ternyata nggak bisa dijatuhin, Pak. Ditahan oleh Allah. Qad saddaqtar ru'ya. Jadi Allah menunggu memang detik-detik akhir ketika seseorang itu melaksanakan perintah. Dan Nabi Ibrahim sukses ini. Ini detik terakhir ya Pak ya. Ini tinggal jatuhin aja kan begitu. Maka Allah tahan itu qad saddaqtar ru'ya. Inna kadzalika nazil muhsinin. Surat Shafat ayat 105. Ya. Lantas kemudian Allah munculkan itu domba terbuat dari batu ya, seperti untanya Nabi Soleh dari batu yang berubah jadi unta. Nah, kalau ini adalah berubah jadi domba. Jadi bukan Ismailnya jadi domba enggak ya? Nah, ini kalau dalam cerita-cerita dulu ketika kecil kita Pak ya, Ismailnya berubah jadi domba enggak? Kalau berubah jadi domba terus kemana setelah itu? Hilang ya? Ya, kemana? Ke langit katanya gitu ya. Orang dulu kan begitu ya, asalan yang jawab gitu. Ke langit gitu. Padahal enggak ya. Jadi jemaah sekalian, Allah tahan itu lalu kemudian Allah munculkan domba ya, dari kanan kirinya Nabi Ibrahim dan Ismail berada itu. Begitu ada domba dan ini tidak jadi ya, tidak bisa, dan Allah mengatakan saddaqtar ru'ya dan Anda sudah lulus dengan ujian ini. Ya. Maka keduanya akhirnya menyembelih kambing itu. Jadi keduanya menyembelih. Nabi Ibrahim dengan Ismail itu menyembelih kambing itu. Lalu dibawa pulang. Bagi uminya, wah ini berburunya sukses ini. Dapat kambing gitu ya. Enggak tahu ceritanya, akhirnya diceritain gitu ya. Ini tadi dapat berita besar ini. La innahu la bala'un mubin gitu ya. Ini adalah sebuah ujian yang sangat-sangat berat. Nah, kita jemaah sekalian tidak lagi mendapatkan perintah untuk seperti Nabi Ibrahim. Kita adalah diperintahkan untuk melakukan dzabhun adzim. Ya, dzabhun adzim. Wa fadainahum bidzabhin adzim. Jadi kata-kata dzabhun adzim itu adalah dzabh itu apa itu? Sembelihan ya. Adzim itu besar Pak. Besar. Dzabhun adzim, sembelihan yang besar. Jadi korban itu jangan kecil-kecilan. Ya. Itu enggak benar itu. Ya, udah mobilnya aja ada mobil Alphard gitu ya. Hanya kambing sebiji kan gitu. HP-nya loh, HP 13 juta gitu ya. HP-nya ada 13 juta. Ternyata kurbannya hanya 3 juta doang. Nah, ini enggak matching ya. Beberapa saudara kita ada pemulung yang dia terus nabung gitu ya. Akhirnya mampu untuk membeli seekor sapi. Kan luar biasa ya. Maka ini dzabhun adzim namanya. Ada anak sekolah yang nabung gitu ya. Dia nggak jajan sampai berbulan-bulan gitu ya. Kalau sekolah itu istirahat nggak pernah di kantin,
tapi istirahatnya selalu di kelas atau di musola karena untuk sholat duha. Begitu sudah lama terkumpul, maka dia bilang pada orang tuanya, ibu, umi, saya akan kurban. Oh, duitnya dari mana? Ya duitnya ini umi, sudah saya kumpulkan ketika uang jajan saya setiap hari. Ya Allah, padahal uminya mampu untuk membelikan itu ya. Tapi ini adalah sebuah dzabhun azim, pengorbanan yang besar dari seorang anak yang terus nyelengi untuk membeli sebuah kurban. Maka saya berharap ya jamaah Baitul Haq ini dzabhun azim, begitu ya. Diukur dari kemampuan masing-masing. Dan kalau ketika membeli kurban gak perlu ditawar-tawar ya. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar ketika membeli Bilal, gak perlu ditawar, gitu ya. Sudahlah berapapun saya bayar. Nah, gitu ya. Lah Ustaz, ini nanti kalau nggak bener gimana? Serahkan panitia. Nah, panitia kan tugasnya untuk ngecek kan itu ya. Ini matching nggak antara angka dengan barang kan begitu ya. Maka saya menganjurkan Anda kalau mau kurban lewatlah panitia, lebih enak sudah. Nggak pusing-pusing mencari apa Pak? Mencari sapi kan itu ya. Masa secing nggak selesai-selesai Pak ya. Lihat sana, lihat sini. Udah nggak usah secing, serahkan pada panitia. Enak sudah. Tidur kita, gitu ya. Jadi bidzabhin azim, harapannya adalah bahwa masing-masing kita adalah betul-betul dzabhun azim, yaitu apa sembelihan yang besar. Jangan sampai tidak matching, sekali lagi ya, jangan sampai tidak matching ya, antara apa yang kita miliki dunia ini dengan apa yang kita berikan ketika untuk bab masalah kurban. Umi ya, Mak ini kayaknya perlu harus ngomong kepada bapak ya. Pulang dari sholat isya, Pak segera selesaikan kurbannya apa? Sapi. Nah gitu ya. Lah rumahnya bagus, kendaraannya juga gak hanya satu kan gitu ya. Masa satu kambing gitu ya. Sapi dong, nggak boleh. Ustaz, saya di sana bagus ya. Ada yang kurbannya modelnya dipisah-pisah Pak. Sini satu, sana satu, sana satu. Silakan. Boleh. Dibolehkan. Intinya apa? Pengorbanan jamaah sekalian. Jadi jangan biasa-biasa saja. Harapan kita adalah harus luar biasa. Nabi Ibrahim aja siap anaknya kan begitu Pak ya? Anak-anak pemulung aja siap untuk nyelengi. Ya. Anak-anak sekolah siap untuk nyelengi. Apalagi kita yang rekening kita selalu terisi ya penuh yang Allah berikan pada kita semuanya. Maka kita harus siap untuk memberikan kurban ini untuk di jalan Allah. Mas muslimin rahimakumullah, itu ya pesan-pesan kita pada malam hari ini, betapa kita harus banyak belajar membaca surat-surat di Al-Quran. Itu banyak para nabi-nabi di sana. Itu artinya apa? Artinya banyak cerita-cerita nabi yang harus kita ambil pelajaran. Tidak hanya nabi ternyata Pak, nama-nama hewan juga ada di sana kan? Ada al-fil, ada an-naml, ada lagi al-ankabut, yang itu semuanya adalah di sana berisi banyak pelajaran. Maka saya selalu menganjurkan anak-anak dan siapapun kita, banyak-banyak kita baca, banyak-banyak kita dengar cerita orang-orang soleh lebih terdahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Yaitu apa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Itu ceritanya gimana itu dalam masalah ini? Karena kita dapat masalah bukan yang pertama kali. Orang dahulu sudah mendahului kita. Maka kita mencari apa yang dikerjakan oleh mereka-mereka ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh ini dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah. Semoga memberikan kebaikan pada kita semuanya dan semoga betul-betul ya kurban kita pada tahun ini adalah kurban yang apa tadi? Dzabhun azim ya. Azim bukan shaghir ya. Tapi adalah dzabhun azim, adalah kurban yang besar. Pas waktu Isya ada tanya jawab ini. Pak Salkam,
Ada yang mau menambahkan cerita boleh silakan. Oh, sudah alarmnya bunyi sudah ya. Insyaallah kita istiqomah 10 hari ke depan ini kita isi dengan banyak tahmid, tahlil, takbir ya. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Azan. Kadang azan.